B. Dilalah dan lafaz. Istilah-istilah lain dalam ilmu mantik yang perlu dipahami dan dipelajari adalah dilalah dan lafaz. Apa itu dilalah? Apa itu lafaz? Lantas, apa hubungan di antara keduanya? Berikut penjelasannya. 1. Definisi dilalah dan contohnya. Secara bahasa, kata dilalah berasal dari bahasa Arab. Dala ya dulu, dilalah, yang artinya petunjuk atau yang menunjukkan. Dalam ilmu mantik, dilalah diartikan sebagai tindakan memahami sesuatu hal atas sesuatu yang lain. Pembahasan dilalah memiliki peranan penting dalam ilmu logika dan usul fikih. Rizem Aizid, Kitab Terlengkap Biografi 4 Imam Madhab, Yogyakarta, Saufa 2016, halaman 183. Contoh dari dilalah yaitu ketika ada asap di atas bukit, maka pasti ada api di bawahnya. Api dalam contoh ini disebut madlul, yang ditunjuk atau yang diterangkan. Sedangkan asap disebut dal atau dalil, yang menunjukkan atau petunjuk. Dilalah terbagi dalam dua bentuk, yakni dilalah lafdiyah dan dilalah ghairu lafdiyah. Setiap bentuk dilalah tersebut masih terbagi lagi menjadi beberapa macam. Untuk jelasnya, silakan perhatikan tabel berikut. H.A. Basit Jalil, Logika Ilmu Mantik, Jakarta, Kencana, 2009, halaman 5-7. Dilalah lafdiyah. 1. Dilalah lafdiyah akliyah, dibentuk oleh akal. Contohnya, jika ada suara di dalam rumah, itu menunjukkan ada orang di dalam rumah, karena akal menetapkan bahwa mustahil ada suara jika tidak ada orang yang menjadi sumber suara. 2. Dilalah lafdiyah tabi'iyah, terbentuk secara alami. Contohnya, suara orang menjerit menunjukkan dalam keadaan bahaya atau kesakitan. Karena secara alami, tabi'i, tidak mungkin orang menjerit jika tidak sakit atau dalam keadaan bahaya. 3. Dilalah lafdiyah wad'idiyah, dibentuk atau dibuat oleh manusia. Contohnya, ular termasuk jenis hewan melata. Karena mustahil lafaz-lafaz tersebut terbentuk dengan sendirinya jika tidak dibuat oleh manusia. Bagian 2. Dilalah ghairu lafdiyah. 1. Dilalah ghairu lafdiyah akliyah, terbentuk oleh akal. Contohnya, setiap sesuatu yang berubah-ubah itu bersifat baru, tidak qadim. Yang menentukan demikian adalah akal, namun tidak dalam bentuk lafaz. 2. Dilalah ghairu lafdiyah tabi'iyah, terbentuk alami. Saat wajah memerah, itu tandanya sedang marah. Artinya, yang menunjukkan demikian bukan akal, tetapi tabiat, alami. Dan ia bukan berbentuk lafaz.
3. Dilalah ghairu lafdiyah wad'iyah, terbentuk oleh manusia. Contohnya, lampu hijau dalam rambu-rambu lalu lintas menunjukkan boleh melintas. Artinya, yang menentukan demikian bukanlah akal dan bukan pula berbentuk secara alami, melainkan dibentuk atau diciptakan oleh manusia. Itulah sekelumit penjelasan tentang definisi dilalah dan jenis-jenisnya. Adapun yang menjadi pembahasan ilmu mantik, yaitu dibentuk dilalah yang ketiga, wad'iyah. Dilalah wad'iyah ini masih terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu mutabikiyah, tadomumiyah, dan iltizamiyah. Yang dimaksud dengan mutabikiyah adalah dilalah wad'iyah yang menunjukkan kepada satu makna lengkap. Seperti kata gunung, menunjukkan seluruh bagian di dalamnya termasuk pohon, binatang, rumput, dan sebagainya. Kemudian, yang dimaksud tadomumiyah adalah dilalah wad'iyah yang kadang menunjukkan keseluruhan dan kadang hanya sebagian saja. Sedangkan iltizamiyah adalah dilalah wad'iyah yang menunjukkan keluarnya makna suatu lafaz dari makna aslinya, namun masih terkait dengan kandungan lafaz. Jadi, jika dirumuskan dalam rumusan yang sangat sederhana, maka dilalah dapat digambarkan dalam bentuk bagan berikut. Dilalah terbagi menjadi 2, dilalah lafdiyah dan dilalah ghairu lafdiyah. Dilalah lafdiyah terbagi menjadi 3. 1. Dilalah lafdiyah akliyah. 2. Dilalah lafdiyah tabi'iyah. 3. Dilalah lafdiyah wad'iyah. Sedangkan dilalah ghairu lafdiyah terbagi juga menjadi 3, yaitu 1. Dilalah ghairu lafdiyah akliyah. 2. Dilalah ghairu lafdiyah tabi'iyah. 3. Dilalah ghairu lafdiyah wad'iyah. Dilalah lafdiyah wad'iyah terbagi juga menjadi 3, yaitu dilalah lafdiyah wad'iyah mutabikiyah. 2. Dilalah lafdiyah wad'iyah tadomumiyah. 3. Dilalah lafdiyah wad'iyah iltizamiyah. Demikian sekilas penjelasan tentang dilalah dan jenis-jenisnya. Jadi, yang dimaksud dengan dilalah adalah memahami sesuatu hal atas sesuatu hal yang lain. Bisa dikatakan dilalah mengandung prinsip kausalitas, sebab akibat. Jadi, ada asap, pasti ada api. Jika ada yang berteriak atau menjerit, pasti ada penyebabnya, sakit. Dua, definisi lafaz dan jenis-jenisnya. Lafaz, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah kata-kata. Ada juga yang mendefinisikan sebuah nama yang diberikan pada huruf yang tersusun atas beberapa huruf yang mengandung arti. Contoh lafaz adalah meja, mobil, kursi, kayu, pohon, dan sebagainya. Intinya, setiap nama atau setiap kata yang mengandung arti, maka itu disebut
Lafaz. Secara umum, lafaz terbagi menjadi dua jenis, tetapi dari kedua jenis itu masing-masing dipecah-pecah lagi menjadi beberapa jenis, dan begitu seterusnya. Jika dirumuskan, pembagian lafaz adalah sebagai berikut. Lafaz dibagi menjadi dua, lafaz mufrad dan lafaz murakkab tam. Lafaz mufrad dibagi menjadi dua, yaitu fiil dan isim. Lafaz murakkab tam terbagi menjadi dua, khabari dan insya'i. Lafaz mufrad isim terbagi menjadi tiga, yaitu kulli, juz'i, dan muhasal. Lafaz mufrad isim kulli ada dua, yaitu kulli dan kulliyat. Lafaz mufrad isim juz'i terbagi menjadi dua, yaitu juz'i dan juz'iyah. Lafaz mufrad isim muhasal terbagi menjadi dua, yaitu mat'ul dan adami. Dua macam lafaz, yaitu lafaz mufrad tunggal dan lafaz murakkab tam tersusun. Untuk dipahami, dua jenis lafaz tersebut memiliki pengertian yang berbeda dalam ilmu mantik dan ilmu nahwu, gramatika bahasa Arab. Contoh, lafaz Abdullah dalam ilmu nahwu disebut kalimat murakkab, sedangkan dalam ilmu mantik termasuk jenis mufrad. Oleh karena itu, dalam memahami sebuah lafaz tergantung pada perspektif yang digunakan, ilmu mantik atau ilmu nahwu. Berikut adalah penjelasan ringkas macam-macam lafaz sebagaimana dalam bagan di atas. A. Lafaz mufrad tunggal. Lafaz mufrad terdiri dari dua kata, yakni lafaz yang artinya kata dan mufrad yang artinya satu atau tunggal. Maka, lafaz mufrad berarti kata yang maknanya tunggal. Contohnya, rumah, gedung, mobil, Abdullah, dan sebagainya. Ada pula yang mengartikan lafaz mufrad, yaitu bagian dari lafaz tidak bisa menunjukkan arti sebagian yang lain. Contoh, lafaz mo tidak menunjukkan makna apa-apa, tanda lafaz bil. Lafaz mufrad dibagi menjadi dua, yaitu lafaz mufrad isim dan lafaz mufrad fiil. Lafaz mufrad isim dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kulli, juz'i, dan muhasal. Yang dimaksud lafaz mufrad kulli adalah lafaz yang tidak dapat mencakup beberapa unit arti. Sedangkan menurut Ali Hasan dalam bukunya Ilmu Mantik, Logika, juz'i adalah lafaz yang menunjuk pada pengertian yang mengandung sifat-sifat yang dapat dipasangkan hanya kepada satu diri saja. Ali Hasan, Ilmu Mantik, Logika, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1991, halaman 22. Sedangkan menurut Ali Hasan, adapun contohnya, yaitu lafaz gunung. Sifat-sifat tertentu yang membentuk pengertian gunung hanya dapat dipasangkan pada satu diri saja. Misalnya, sebuah kawasan hutan dan pepohonan lebat
dan banyak hewan di dalamnya. Berkebalikan dari juz'i, lafaz mufrad kulli mencakup beberapa unit arti sekaligus, yaitu ketika sebuah lafaz disebutkan, maka ia akan menunjuk kepada semua arti atau makna. Baihaqi, Ilmu Mantik, Teknik Dasar Berpikir Logik, Jakarta, Darul Ulum Press, 1996, halaman 22. Adapun contohnya adalah lafaz rokok, di mana rokok memiliki beberapa jenis, yaitu filter dan kretek. Ketika seseorang diminta membelikan rokok, kemudian orang yang menyuruh tidak menyebutkan filter atau kretek, orang yang disuruh bisa saja membelikan rokok kretek. Padahal maksud yang menyuruh adalah filter, tanpa bisa disalahkan. Karena lafaz rokok adalah mufrad kulli, yaitu mencakup beberapa unit arti, filter, dan kretek. Contoh lain lafaz mufrad kulli adalah sekolah, di mana lafaz tersebut dapat dipasangkan dengan banyak arti, seperti sekolah madrasah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah diniyah, dan sebagainya. Lafaz mufrad kulli terbagi dari dua macam, yaitu kulli zati dan kulli aridi. Yang dimaksud dengan kulli zati yaitu arti kullinya termasuk ke dalam hakikat juz'inya. Sebagai contoh, ketika menyebut sayur mayur, maka akan dipersamakan dengan kangkung, sawi, bayam, dan sebagainya. Hakikat kangkung adalah sayur, sawi juga sayur. Sehingga sayur mayur itu nama dan artinya mencakup hakikat dari kangkung, sawi, dan jenis sayur mayur lainnya. Khalil Bisri Mustafa, Ilmu Mantik, Bandung, PT Al-Ma'arif, 1989, halaman 17. Sedangkan lafaz mufrad kulli aridi adalah kulli yang tidak termasuk dalam hakikat juz'inya. Biasanya kulli ini dihubungkan dengan suatu masa tertentu, seperti jabatan orang yang ada masa waktunya. Ketika orang tersebut sudah tidak menjabat lagi, dia tidak bisa lagi disebut dengan lafaz yang sama. Contoh, lafaz kepala desa. Jadi intinya, makna lafaz tidak bersifat permanen. Ketika Adi menjabat sebagai kepala desa, maka dia dipanggil Pak Kades. Tetapi ketika periode jabatannya selesai, dia tidak lagi dipanggil Pak Kades. Maka hakikat Adi bukanlah kepala desa. Ada satu lagi jenis lafaz mufrad kulli yang tidak termasuk dalam dua jenis tadi, yaitu lafaz mufrad kulli wasithah. Jenis kulli ini mencakup dua hakikat sekaligus, seperti rokok mencakup dua hakikat, yaitu tembakau dan linting. Itulah tiga jenis lafaz mufrad kulli. Di samping ketiganya, masih ada satu lagi jenis kulli, yang juga terbagi menjadi beberapa macam, yaitu kulliyat al-hamsah. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, disebut klasifikasi atau pengelompokan. Dalam karya Organon Aristoteles, klasifikasi merupakan tambahan yang diberikan oleh Porphyrius 223 sampai 306 Masehi dengan judul Eisagoge. Kulliyat al-hamsah dibagi menjadi 5 macam lingkungan, di mana 3 diantaranya mengenai zat dan 2 lainnya mengenai sifat. Kelimanya digunakan sebagai alat berpikir dalam menyelidiki sesuatu. Ali Hasan, OP, Cit, halaman 35.
Berikut adalah kelima jenis kuliat al-hamsah. 1. Genus merupakan kuli yang golongannya berbeda tetapi memiliki sifat yang sama. 2. Nau spesies merupakan jenis kuli yang diberlakukan bagi banyak individu yang hakikatnya sama dan berfungsi untuk menjawab pertanyaan, apa dia? 3. Fasol, pemisah atau diferensia, merupakan sejumlah ciri dari hakikat, benda, diri, orang yang berbeda substansinya dalam satu golongan antara satu dan yang lainnya. Misalnya, akal pada manusia memisahkannya dari golongan makhluk lain, makhluk hidup lain, seperti monyet, sapi, dan sebagainya. 4. Khosyah merupakan kuli yang di luar hakikatnya zat, tetapi tertentu. Merupakan kuli yang di luar hakikatnya zat tetapi tertentu, dan sifatnya khusus bagi hakikat itu sendiri. Misalnya, tertawa. Tertawa itu di luar hakikatnya manusia, tetapi tertawa itu khusus pada manusia. Karena hewan tidak bisa tertawa. 5. Arodul am merupakan suatu sifat atau kebiasaan yang menyifati sesuatu hakikat secara berbeda dan bukan untuk jenis tertentu. Seperti bernapas pada manusia, maka bernapas bukan hanya kebiasaan manusia, tetapi semua makhluk juga bernapas. B. Lafaz murakkab tam. Jenis lafaz kedua disebut murakkab, yaitu lafaz yang sebagian dari lafaznya dapat menunjukkan arti dari sebagian yang lain. Contoh, suku Madura tersusun atas dua lafaz. B. Lafaz murakkab tam. Jenis lafaz kedua disebut murakkab, yaitu lafaz yang sebagian dari lafaznya dapat menunjukkan arti dari sebagian yang lain. Contoh, suku Madura tersusun atas dua lafaz, suku dan Madura. Lafaz suku memiliki arti sendiri, begitu pula lafaz Madura. Sedangkan yang dimaksud dengan tam adalah lafaz atau kata-kata yang disusun guna memberikan pengertian yang lengkap. Dengan demikian, lafaz murakkab tam adalah kalimat sempurna atau kalimat efektif. Contoh, suku Madura adalah salah satu suku di Indonesia yang berbahasa Madura. Kalimat sempurna tersebut merupakan lafaz murakkab tam. Selain murakkab tam, ada juga murakkab naqish. Lafaz murakkab naqish adalah rangkaian kata yang belum memberikan pengertian efektif atau sempurna. Dengan kata lain, disebut kalimat gantung. Misalnya, kalimat yang mengarang buku, di mana kalimat ini belum memberikan pengertian efektif karena tidak menunjukkan pada sosok si pengarang. Jadi, murakkab naqish adalah kalimat yang belum sempurna, sehingga butuh kalimat penjelas untuk menyempurnakannya. Seperti yang mengarang buku ini adalah Bang Thoyib.